Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini gue mau ngebahas cara menjawab soal padanan kata atau analogi. Materi ini masuk dalam kemampuan verbal bersama sinonim antonim yang selalu muncul di tes tulis masuk kerja, di mana aja, entah itu di pemerintahan maupun di swasta. Sebenarnya udah banyak yang bahas trik mengerjakan soal-soal analogi ini di internet. Misalkan ada yang nyaranin untuk mencari hubungan khusus antar kata itu dengan cara membuat kalimat menggunakan kata-kata yang ada di soal. Atau ada juga yang nyaranin untuk mencari hubungan khusus antar kata itu dengan melihat jenis hubungan katanya. Misalkan, oh ini hubungannya sebab akibat, ini hubungannya definisi, ini fungsi, atau yang lain-lain kayak gitu. Semua saran itu benar, tapi gue rasa belum cukup, karena dengan menggunakan saran-saran itu, gue masih ngerasa sedikit kesulitan untuk menjawab soal analogi ini, terutama untuk soal-soal yang memiliki beberapa pilihan jawaban. Misalkan ada 2 atau 3 pilihan jawaban yang hubungan antar katanya itu mirip dengan kata-kata yang ada di soal. Karena itu, di video ini gue menambahin saran. Sebenarnya saran gue itu sederhana, tapi sering kita lupakan. Padahal itu bisa sangat membantu kita untuk menemukan pilihan jawaban yang benar dan juga bisa cepat. Oke, sekarang kita lihat ke soal. Ketika kita lihat ada kata penjahat, norma, pikun, orang tua, mobil, bensin, buaya, kadal, geologi, ilmu, dan yang lain, itu sebenarnya kita udah punya gambaran umum tentang hubungan antar kata yang ada di soal itu. Misalkan, nomor 1, penjahat, norma. Seenggaknya kita udah punya gambaran kalau penjahat itu adalah pelanggar norma. Misalkan di sini kita pakai kata penghubungnya pelanggar, atau kata-kata yang lain yang bisa menghubungkan dua kata ini. Dan kita mengerti maksud dari kalimat yang kita bikin itu. Misalkan di sini kita pakai kata pelanggar dulu ya. Ini baru gambaran umum. Sekarang kita coba jawab pertanyaan dengan menggunakan cara ini dulu. Murtad itu pelanggar aliran. Murtad pelanggar aliran. Itu bisa kita eliminasi karena murtad itu keluar dari aliran. Tersangka pelanggar saksi, ini nggak bisa nyambung, nggak bisa kita hubungkan dengan kata yang menghubungkan kata yang ada di soal tadi, kata pelanggar. Hakim pelanggar kasasi, ini juga nggak bisa. Terpidana pelanggar hukum, terpidana pelanggar hukum itu bisa. Pembunuh pelanggar nyawa itu nggak bisa. Jadi satu-satunya yang mungkin di sini adalah D. Ini kebetulan soal nomor 1 ini tuh gampang, karena tidak ada satupun pilihan jawaban selain D yang hubungan antar katanya itu mirip dengan kata-kata yang ada di soal. Tapi gimana kalau misalkan ada pilihan jawaban lain yang mirip? Misalkan nih, pilihan jawaban B, misalkan gue ganti pakai kata pendosa. Pendosa, pelanggar agama, pelanggar perintah agama gitu. Ini kan sama-sama bisa dipakai kata pelanggar. Dan kalau kita coba lihat sedikit lebih khusus, misalkan penjahat itu pelanggar norma. Penjahat pelanggar norma itu pasti, karena tidak ada penjahat yang bukan pelanggar norma, itu pasti. Kalau pendosa pelanggar agama, itu juga pasti, karena tidak ada pendosa yang bukan pelanggar agama, karena dosa itu sendiri kan dikasih sama agama. Ini juga masih sama. Terpidana pelanggar hukum, terpidana pelanggar hukum itu juga masih sama-sama pasti, karena tidak ada terpidana yang bukan pelanggar hukum. Itu normatifnya ya. Jadi kalau ada pilihan jawaban kayak gini, mungkin aja kita bakal bingung untuk memilih pilihan B yang gue bikin tadi sama D. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mencari catatan khusus sebanyak-banyaknya dari hubungan kata yang ada di soal. Tadi kan udah ada satu yang pasti. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan, yang signifikan untuk dilakukan adalah melihat hubungan kata itu secara timbal balik. Jadi bukan hanya dari kiri ke kanan, tapi juga dari kanan ke kiri. Karena dari situ nanti kita bakal menemukan banyak catatan khusus. Misalkan penjahat, pelanggar norma itu pasti. Dari kanan ke kiri, pelanggar norma masih menggunakan kata penghubung yang sama ya. Pelanggar norma itu penjahat. Itu tidak pasti. Karena tidak semua pelanggar norma itu bisa dibilang penjahat. Misalkan nih, pelanggar norma apa kayak gitu. Atau kita bawa motor tapi nggak pakai helm, itu udah melanggar norma hukum, tapi tidak bisa dibilang penjahat. Jadi
dua kata ini kalau kita baca dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri itu tidak berarti tunggal, artinya tidak sama. Satunya pasti, satunya nggak pasti. Sekarang kita lihat yang B tadi, B yang gue bikin. Pendosa, pelanggar agama itu pasti, pelanggar agama adalah pendosa. Pelanggar agama adalah pendosa, itu juga pasti. Karena pelanggar agama itu pasti berdosa. Jadi beda dengan di soal, dari kanan ke kiri, pelanggar norma itu belum pasti penjahat. Kalau di B yang gue bikin tadi, pelanggar agama itu pasti pendosa. Jadi dua kata ini mau kita baca dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri itu artinya sama. Beda dengan soal. Karena itu pilihan B ini bukan jawabannya. Pilihan D misalkan, terpidana itu pelanggar hukum pasti, pelanggar hukum itu terpidana, itu nggak pasti. Sama dengan di soal, pelanggar hukum itu belum tentu terpidana. Karena terpidana itu sendiri statusnya kan lebih tinggi daripada tersangka, lebih tinggi daripada terdakwa. Dan juga pelanggar hukum kayak di contoh yang gue kasih tadi, bawa motor nggak pakai helm itu udah melanggar hukum, tapi belum tentu terpidana. Jadi sama kan, lebih dekat hubungannya, lebih analog soal dengan D daripada dengan ini tadi. Oke, berikutnya humor komedian. Humor komedian, seenggaknya kita punya gambaran kalau humor itu dibuat atau diciptakan oleh komedian. Misalkan kita pakai kata diciptakan atau dibuat. Tapi kalau kita analisa sedikit, di sini ada catatan khusus kalau humor itu tidak hanya dibuat oleh komedian, bisa siapa aja. Jadi tidak selalu humor itu dibuat oleh komedian, tidak selalu. Kalau kita baca dari kanan ke kiri, komedian menciptakan humor. Masih kata yang sama penghubungnya. Komedian menciptakan humor. Itu selalu. Kenapa? Karena emang komedian itu tugasnya, kerjaannya menciptakan humor. Jadi di sini selalu. Jadi dua kata ini kita baca dari kiri ke kanan maupun dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri itu artinya tidak sama. Sekarang kita lihat di jawaban. Klimaks diciptakan oleh drama, itu bisa langsung dieliminasi karena nggak bisa dihubungkan dengan kata yang menghubungkan kata yang ada di soal. Memori diciptakan oleh amnesia, nggak bisa. Perceraian diciptakan oleh pernikahan, ini bisa. Karena memang perceraian itu kan diciptakan oleh pernikahan. Harus ada pernikahan dulu baru bisa cerai kan. Kemudian dari kanan ke kiri kita lihat pernikahan menciptakan perceraian. Itu benar, tapi tidak selalu. Sedangkan di soal tadi selalu komedian itu emang tugasnya menciptakan humor. Pernikahan tidak selalu harus menciptakan perceraian. Jadi beda kan? Beda. Atau kalau kita lihat dari catatan khusus ini tadi, dari kiri ke kanan tadi, ini juga sebenarnya beda. Perceraian diciptakan oleh pernikahan. Itu benar. Dan itu selalu, emang selalu kayak gitu. Tidak ada perceraian kalau tidak ada pernikahan. Sedangkan di soal humor itu tidak selalu diciptakan oleh komedian, bisa siapa aja. Sekarang yang D. Heroisme diciptakan oleh epos. Epos itu cerita-cerita tentang kepahlawanan. Jadi heroisme diciptakan oleh epos. Itu benar. Dan itu tidak selalu, karena heroisme itu tidak hanya diciptakan oleh epos, bisa lewat apa aja. Bisa lewat film atau apa aja. Kemudian dari kanan ke kiri, epos menciptakan heroisme. Epos menciptakan heroisme itu selalu, karena emang tujuan epos itu, cerita-cerita kepahlawanan itu dibuat untuk menciptakan heroisme, untuk membangkitkan heroisme. Ya kan? Jadi sama antara soal dengan D. Jadi jawabannya D. Kalau kita melihat yang E, sintaksis diciptakan oleh kata, ini nggak nyambung. Oke, berikutnya nomor 3, gue cepet-cepetin lah. Geologi ilmu. Geologi ilmu. Seenggaknya kita punya gambaran kalau geologi itu adalah salah satu ilmu atau geologi itu ilmu. Geologi itu ilmu. Ilmu itu geologi. Geologi itu ilmu, pasti. Catatan sampingnya, pasti. Ilmu itu geologi, tidak pasti. Ilmu itu banyak macamnya, bisa kimia, biologi, astronomi. Jadi dua kata ini tidak sama kalau kita baca dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Kimia itu senyawa, ini nggak bisa. Teori itu praktek, ini nggak bisa juga.
atau teori itu salah satu praktek, karena mungkin aja teman-teman mikir kata penghubungnya pakai kata lain gitu kan. Di sini gue pakai kata itu. Biologi itu laboratorium, ini salah. Karena biologi itu ilmu, bukan laboratorium. Ya kan? Beringin itu pohon, beringin itu salah satu pohon, benar. Salah satu pohon itu beringin, pohon itu beringin, benar, masih sama kan? Dan karena kayak ini tadi, ilmu itu biologi, geologi, bukan hanya geologi yang merupakan ilmu, karena itu tidak pasti, tidak selalu. Pohon itu tidak hanya beringin, bisa pohon apa kek. Jadi yang D ini jelas analog dengan soal. Jadi jawabannya D, astronomi itu galaksi. Astronomi salah satu galaksi, ini juga bisa kita eliminasi. Meskipun sebenarnya kita juga bisa pakai analisa lain, teman-teman bisa pakai analisa lain, misalkan geologi itu kan sebenarnya kan hiponim atau anak kata dari kata ilmu. Misalkan ada geologi, kimia, biologi, itu hiponim dari ilmu. Ilmu ini hiponimnya. Misalkan ada merpati, elang, kakak tua, itu hiponim dari burung. Bisa aja pakai analisa lain. Bisa kita pakai analisa apa aja. Melihat hubungan timbal balik ini adalah salah satu alternatif yang bisa kita pakai untuk menemukan banyak calon khusus dari soal-soal yang bikin kita bingung. Oke, berikutnya. Kering air. Kering itu kekurangan air, karena kekurangan air. Kekurangan air, ini dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Kekurangan air itu kering. Kekurangan air itu menyebabkan kering, atau kekurangan air itu kering. Sama aja kan? Manusia kekurangan kering karena kekurangan air. Manusia karena kekurangan norma, ini nggak nyambung. Lapar karena kekurangan kosong, nggak nyambung. Hidung karena kekurangan bau, nggak nyambung. Ngantuk karena kekurangan tidur, bisa jadi. Kekurangan tidur, ngantuk, itu ngantuk, ini bisa jadi juga. Kuping karena kekurangan tulang, ini jelas salah. Jadi jawabannya mungkin cuma D. Kemudian umur tahun. Bisa kita pakai apa aja untuk menghubungkannya. Misalkan umur itu untuk menghitung tahun, umur itu dihitung dengan tahun, dihitung dengan tahun. Kalau kita balik, tahun itu untuk menghitung umur, itu bolak-balik. Atau kita mikir kata-kata lain, misalkan gini ya, umur 26 tahun, ini kan gampang aja, umur 26 tahun, bisa aja, terserah. Sekarang yang penting kita cocokkan sama pilihan jawaban, yang penting polanya kita dapat gitu. Ilmu dihitung dengan nilai, ini nggak bisa. Atau mau kita pakai angka di sini juga tadi kayak gini, ilmu 26 nilai, kan nggak nyambung, karena ilmu itu abstrak. Kalau umur itu bisa dihitung dengan tahun, ilmu itu abstrak, nggak bisa dihitung dengan nilai, karena itu bisa dieliminasi. Jam dihitung dengan detik, ini bisa, tapi pembandingnya ini terlalu kecil dibanding umur dengan tahun. Umur dengan tahun itu paling tinggi kan cuma 100 atau berapa gitu. Jam dengan detik itu pembandingnya terlalu jauh. Kecuali misalkan jam, di sini kata kedua ini menit. Ini bisa jadi analog dengan kata di soal. Tapi kalau kayak gini belum tentu, karena pembandingnya terlalu kecil. Tapi kita lihat dulu pilihan jawaban lain. Ini masih bisa dicalonkan sebagai jawaban. Kecepatan dihitung dengan jam, itu bisa jadi kalimatnya nyambung, tapi ini nggak sama. Umur itu dia nambah terus, kalau kecepatan itu nggak tahu, kita cuma bisa ngitung rata-ratanya dengan jam. Kalau umur bisa dihitung dengan tahun, dan itu selalu bertambah, beda kan? Jadi ini salah. Kertas dihitung dengan helai, kertas 26 helai, bisa kan? Helai untuk menghitung kertas, nah itu masih bisa kan, dua-duanya masih benar. Jadi daripada B, D lebih tepat sekarang. Sampai D ini ya, sekarang yang air dihitung dengan minum, ini salah. Jadi pilihan jawabannya di sini D. Kemudian nomor 6, pikun orang tua. Pikun itu salah satu sifat orang tua, atau pikun itu salah satu
hal yang identik dengan orang tua, misalkan pakai kata identik. Sebenarnya kalau kata salah satu itu nggak harus kita pakai. Hindari menggunakan kata salah satu untuk menghubungkan kata, karena nanti kita bakal bingung sendiri untuk milih jawaban. Ini di sini gue pakai kata identik. Pikun identik dengan orang tua identik dengan pikun. Malas identik dengan guru. Nggak identik kan, karena malas itu, guru itu jarang kita dengar dibandingkan dengan kata malas. Guru itu citranya selalu baik. Guru identik dengan malas. Ini nggak bisa kita eliminasi. Koran identik dengan anak-anak, bisa eliminasi. Ingin tahu identik dengan remaja, bisa. Remaja identik dengan ingin tahu, bisa. Bijaksana identik dengan laki-laki, bisa. Laki-laki identik dengan bijaksana, bisa. Besar identik dengan bayi, ini tidak. Jadi jawaban sekarang tinggal C dan D. Kalau kita lihat hubungan khususnya juga sebenarnya, kita lihat hubungan khusus maupun dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dua-duanya ini juga masih bikin kita bingung. Tapi kalau kita coba perhatikan lagi ya, misalkan di sini kata pikun ini kata sifat, ingin tahu itu kata sifat, bijaksana itu kata sifat yang identik dengan kata kedua. Jadi kalau di soal ada kata orang tua, di sini ada remaja, di sini laki-laki, kata keduanya ya, kata pertamanya sama-sama kata sifat. Orang tua itu lebih dekat dengan remaja atau laki-laki. Laki-laki itu temannya pasti perempuan. Ini pembandingnya kan. Kalau orang tua itu temannya atau pembandingnya itu dewasa. Ini kan umur. Orang tua ini menunjukkan umur. Ada orang dewasa, ada anak-anak, ada remaja. Jadi dibanding D, itu jawaban C itu lebih tepat. Meskipun D ini juga sebenarnya analog dengan soal. Kemudian berikutnya nomor 7, mobil bensin. Mobil bahan bakarnya bensin. Meskipun ada lagi mobil yang berbahan solar. Pesawat bahan bakarnya propeller. Ini enggak ya, propeller itu baling-baling pesawat. Motor bahan bakarnya solar. Ini enggak juga, karena enggak biasanya motor bahan bakarnya solar. Manusia bahan bakarnya makanan, iya, masih sama. Kemudian yang D, sapi bahan bakarnya susu. Ini enggak. Penyakit bahan bakarnya virus, ini enggak. Jadi yang mungkin ini di sini cuma C. Jadi cukup gampang juga. Cuma dengan menyambung kata tanpa melihat hubungan katanya timbal balik, kita bisa menemukan jawabannya. Karena tidak semua soal itu susah. Tidak semua soal itu kita perlu cari sebanyak-banyaknya catatan khususnya. Tapi seenggaknya sebenarnya kita perlu untuk mencari satu catatan khusus, atau seenggaknya kita lihat hubungan kata itu timbal balik, baru kita lihat pilihan jawaban, biar nggak nanti berulang-ulang lihat pilihan jawabannya gitu, menganalisanya nggak berulang-ulang. Kemudian buaya kadal ini jenisnya sama-sama reptil, misalkan kepikiran kayak gitu, atau teman-teman pikiran lain. Buaya itu mirip dengan kadal, iya mirip kan, kita pakai kata mirip. Buaya mirip dengan kadal, dan buaya itu jenisnya sama dengan kadal, sama-sama hiponim dari kata reptil misalkan. Ini reptil. Buaya kadal itu sama-sama reptil. Kecil mirip dengan besar. Ini enggak. Zebra mirip dengan kuda. Mirip sih. Kita tandai dulu. Tikus mirip dengan kelinci. Tapi lebih mirip B daripada C kan dengan buaya kadal. Jadi C kita eliminasi aja. Laki-laki mirip dengan anak. Roti mirip dengan tepung. Jadi pilihannya di sini cuma B. Gitu. Oke, nomor 9. Bait puisi. Bait itu bagian dari puisi. Makan. Salah satu bagian dari puisi adalah bait. Bait salah satu bagian puisi. Makan salah satu bagian lapar. Ini salah. Loteng salah satu bagian rumah. Salah satu bagian rumah adalah loteng. Benar dua-duanya. Susu adalah salah satu bagian dari sapi. Salah satu bagian dari sapi adalah susu. Iya sih, tapi kan cuma sapi betina. Kalau sapi jantan nggak ada susunya. Rumah itu semuanya ada lotengnya. Atau meskipun nggak ada lotengnya, seenggaknya
Kita tahu yang B ini lebih mirip daripada yang C, makanya yang C ini dieliminasi aja. Menanam adalah salah satu bagian dari menyiang, ini nggak nyambung. Pintar salah satu bagian dari bodoh, nggak nyambung. Jadi jawabannya B. Kemudian air minyak. Air minyak ini sesuatu yang tidak bisa disatukan. Air nggak bisa nyatu dengan minyak nggak bisa nyatu dengan air. Tapi dia nggak berlawanan, dia bisa hidup berdampingan kan. Kita campur air dengan minyak, ya biasa aja, nggak kebakar, nggak apa. Tapi mereka nggak nyatu gitu. Itu kan catatan khususnya. Nggak perlu ditulis-tulis juga. Cukup diingat aja, biar cepat gitu. Rajin, air tidak bisa nyatu dengan minyak. Rajin tidak bisa nyatu dengan pandai, bisa. Elang tidak bisa nyatu dengan ayam. Emang nggak bisa, tapi dua ini bermusuhan. Ya kan, kalau air dengan minyak dia nggak bermusuhan, dia bisa hidup berdampingan tapi nggak bisa nyatu. Anjing dengan kucing, dia nggak bermusuhan tapi nggak bisa nyatu. Nggak bisa nyatu gitu, tapi bisa berdampingan. Jadi lebih mirip C dibanding B tadi kan dengan soal gula, air tidak bisa berdampingan dengan air, tidak bisa nyatu dengan minyak. Gula tidak bisa berdampingan dengan kopi. Ini bisa karena ini pelengkap. Pintar tidak bisa berdampingan dengan bodoh, ini nggak bisa. Jadi jawaban di sini cuma C. Kemudian berikutnya nomor 11. Di sini ada kata dana penggelapan. Dana penggelapan. Ini kalau kita mau sambung pakai kata susah ya. Agak susah kalau kita menyambungnya dengan mencari kata penghubungnya. Tapi kita nggak harus baca dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan kan. Dari kanan ke kiri juga bisa. Misalkan dana penggelapan itu nggak bisa, agak susah buat nyambungnya. Penggelapan dana itu bisa, kita bisa mengerti maksud dari kata penggelapan dana. Penggelapan dana ini sering kita dengarkan, ada kata itu. Dana penggelapan nggak ada. Sekarang kita lihat di soal. Deposito perbankan itu kita mengerti maksudnya deposito perbankan. Kalau di soal dari kiri ke kanan itu nggak ngerti kita maksudnya kalau kita sambung. Dua katanya kita sambung. Sedangkan yang A kita bisa ngerti maksudnya kalau kita sambung. Jadi jawabannya salah, nggak sama dengan soal. Cek akuntansi nggak nyambung. Akuntansi cek juga nggak nyambung, dua-duanya nggak nyambung. Kwitansi saldo nggak nyambung. Saldo kwitansi juga nggak nyambung. Karya tulis penjiplakan nggak nyambung. Sama dengan soal penjiplakan karya tulis bisa. Jadi dua-duanya bisa. Sekarang lihat yang E, uang berangkas, ini nggak bisa. Berangkas uang nggak bisa. Jadi yang paling mungkin di sini adalah D. Jadi nggak harus kita nyari hubungan kata itu, kita mau nyambung kata itu dengan dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri gitu. Kemudian gali timbun, timbun gali. Ini kata yang berlawanan katanya kan. Kata yang berlawanan, gali timbun. Gali berlawanan dengan timbun. Pupuk berlawanan dengan tanam, salah. Ambil di berlawanan dengan pakai, salah. Karena ini nggak berlawanan, biasa aja. Produsen berlawanan dengan konsumen. Ini berlawanan. Satunya produsen itu memproduksi, satunya mengkonsumsi, ya kan? Jadi mirip dengan soal. Tapi kita lihat dulu yang D, tanam panen. Ini nggak berlawanan juga. Panjang lebar, ini nggak berlawanan juga. Jadi yang berlawanan cuma C, mirip dengan soal. Doktor disertasi, doktor. Doktor itu tugas akhirnya disertasi. Disertasi itu tugas akhir doktor. Kiai tugas akhirnya jemaah. Buruh tugas akhirnya upah. Sarjana tugas akhirnya skripsi. Nah ini kita tanpa kita lihat pilihan jawaban lain, kita bisa tahu C ini jawabannya, karena ini sangat identik, sangat analog. Dokter ya tugas akhirnya disertasi. Sarjana tugas akhirnya ya skripsi. Ini sama kan, subjeknya kata pertamanya itu sama, kata keduanya juga sama, hubungannya itu sangat mirip gitu. Jadi nggak perlu kita lihat D dan E pun kita udah jelas jawabannya C. Kemudian yang 14, Nanggro Aceh Darussalam itu Serambi Mekah. Nanggro Aceh Darussalam itu adalah Serambi Mekah, misalkan pakai kata itu aja.
Serambi Mekah itu ada di Nanggro Aceh Darussalam. Nanggro Aceh Darussalam itu ya pokoknya pakai kata itu. Madonna itu seksi. Madonna itu seksi. Iya sih, tapi seksi itu kan bukan cuma bisa disematkan ke Madonna, bisa ke siapa aja. Banyak yang seksi. Sedangkan Serambi Mekah itu cuma satu. Nanggro Aceh Darussalam itu Serambi Mekah. Paling kalaupun ada yang lain, ada satu atau dua gitu. Sedangkan seksi ini bisa dipakai untuk banyak hal, bisa dipasang untuk banyak orang. Obama itu presiden, iya, tapi presiden juga bisa masih sama dengan seksi, bisa dipakai dipasangkan dengan siapa aja. Misalkan di sini Jokowi, Vladimir Putin, Erdogan misalkan. Jadi presiden itu jadi nggak sama kan antara soal dengan jawaban B atau A. A dengan B ini sepadan ini. Kemudian yang C, Michael Schumacher pembalap. Ini masih sama juga, pembalap itu banyak. Presiden itu banyak, seksi itu banyak. Serambi Mekah itu cuma satu atau dua. Michael Jackson, King of Pop. King of Pop, yang namanya King itu pasti satu. Meskipun King, misalkan kata King itu merujuk ke banyak hal, bisa merujuk ke banyak hal. Misalkan kayak ada Raja Arab, Raja Inggris, Raja Uni Emirat Arab misalkan. King dari sana. Tapi di sini King of Pop itu ya satu. Atau kalaupun ada yang lain mungkin beda generasi, jadi mirip dengan soal, atau seenggaknya lebih mirip D dibandingkan A, B, C, ya kan. Kemudian yang E kita lihat, coba lihat lagi. Mikhail Gorbachev itu pemimpin Soviet. Ini masih sama kayak yang 3 tadi, A, B, C, E, itu sama. Pemimpin Soviet itu banyak, misalkan ada bukan cuma Gorbachev kan, bisa Stalin, bisa Lenin. Jadi yang E ini masih sama dengan A, B, C. Dan yang paling analog, yang paling mirip dengan soal itu D dibanding yang lain. Oke. Udah 27 menit aja. Kesimpulan dari yang gue sampaikan tadi itu, pertama, kita bisa mencari, atau gini, maksudnya kalau kita menemukan soal-soal yang susah untuk dijawab, kita mesti mencari sebanyak-banyaknya hubungan khusus atau catatan khusus dari kata-kata yang ada di soalnya. Dan salah satu hal yang paling signifikan kita lakukan adalah melihat hubungan kata itu timbal balik. Dan timbal balik ini bisa kita pakai untuk hampir semua hubungan kata, untuk semua soal. Yang kedua, mungkin meskipun kita mesti mencari hubungan khusus antara kata itu sebanyak-banyaknya, tapi kita nggak perlu lakukan itu untuk semua soal. Cukup kita hubungkan katanya, terus kita cari salah satu catatan khususnya. Misalkan kita lihat catatan khususnya dari kiri ke kanan satu, atau kita baca aja hubungan timbal baliknya. Sederhana aja gitu. Karena nggak semua soal itu susah. Ini kita perlu lakukan, kita lihat detail-detail kalau kita menemukan pilihan jawaban yang susah untuk dijawab. Misalkan ketika kita ngikutin tes itu, tiba-tiba kita blank, bingung milih jawaban satu dengan yang lain kayak gitu. Kita lakukan ini, salah satu yang sangat signifikan untuk menemukan banyak catatan khusus. Jadi yang kedua tadi itu disimpel, disederhanain aja. Kemudian yang ketiga, mungkin dua kata yang mau kita sambung itu sebenarnya nggak harus pakai kata penghubung. Yang penting kata itu bisa masuk akal, bisa kita ngerti maksudnya. Misalkan kayak ini tadi, dana penggelapan, itu nggak bisa masuk, nggak bisa kita tahu artinya penggelapan dana, itu bisa kita tahu. Jadi nggak perlu pakai kata penghubung. Yang penting kita tahu artinya, nggak perlu kata penghubung gitu. Setelah itu dengan pola yang sama kita seleksi pilihan jawaban. Yang penting itu pola, kita ngeliat pola. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Intinya timbal balik ini tadi sih, timbal balik terus ngelihat pola, karena emang analogi itu kan pola. Dan sebenarnya nggak bakal selama ini kayak gue ini, mau hampir 30 menit untuk baru jawab sampai 14 soal. Padahal sebenarnya itu bisa sangat cepat kalau kita pakai ini tadi, lihat pola juga. Oke, gitu aja. Udah 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.